Terima kasih telah berkunjung kembali ke channel Info Pendidikan. Baik, pada kali ini saya akan memberikan informasi mengenai keputusan final Menpan RB honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu berhak terima 7 fasilitas dari negara. Jadi 7 fasilitas dari negara itu apa-apa saja? Mari kita simak berikut ini. Jadi mengutip informasi dari website Klik Pendidikan, pemerintah akhirnya mengeluarkan keputusan resmi terkait status honorer yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Melalui keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, pemerintah memastikan bahwa honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu akan menerima berbagai fasilitas dari negara. Jadi apa saja fasilitas dari negara tersebut? Mari kita simak berikut ini. Jadi, keputusan ini dibuat sebagai bagian dari penyelesaian penataan tenaga honorer. Para honorer yang tidak lolos seleksi CPNS atau P3K tahun anggaran 2024 bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu dengan ketentuan tertentu. Salah satu poin yang menarik dari keputusan ini adalah pemberian fasilitas bagi P3K paruh waktu. Jadi 7 fasilitas yang diterima P3K paruh waktu berdasarkan peraturan yang berlaku. Berikut ada 7 fasilitas yang akan diberikan kepada honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yang pertama, penghasilan. P3K paruh waktu akan menerima penghasilan yang dapat berupa yang pertama gaji dan yang selanjutnya upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini ada gaji kemudian upah yang sudah diatur oleh undang-undang. Selanjutnya, fasilitas yang diberikan oleh negara yaitu penghargaan yang bersifat motivasi. Pemerintah memberikan penghargaan dalam 2 bentuk. Yang pertama, finansial, seperti insentif atau bonus tertentu, dan yang kedua, non-finansial, misalnya penghargaan atas prestasi kerja. Nah, selanjutnya, fasilitas yang diberikan oleh negara kepada P3K paruh waktu yaitu berupa tunjangan dan fasilitas. P3K paruh waktu berhak atas tunjangan dan fasilitas jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, tunjangan dan fasilitas individu. Selanjutnya, fasilitas yang diberikan oleh negara kepada P3K paruh waktu yaitu jaminan sosial yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, jaminan hari tua. Fasilitas selanjutnya yang diberikan oleh negara kepada P3K paruh waktu yaitu berupa lingkungan kerja yang memadai. Lingkungan kerja yang memadai yaitu yang meliputi fisik, seperti fasilitas kantor dan alat kerja. Selanjutnya, berupa non-fisik, seperti suasana kerja yang kondusif dan dukungan dari pimpinan. Selanjutnya, fasilitas negara, fasilitas yang diberikan oleh negara kepada P3K paruh waktu berupa pengembangan diri yang meliputi pengembangan talenta dan karir, seperti pelatihan dan bimbingan. Selanjutnya, pengembangan kompetensi agar dapat terus meningkatkan keterampilan dan profesionalisme seorang guru. Fasilitas selanjutnya yang diberikan oleh negara kepada P3K paruh waktu itu yaitu berupa bantuan hukum. Jika menghadapi masalah hukum dalam menjalankan tugas, P3K paruh waktu berhak atas bantuan hukum dalam bentuk yang pertama, litigasi, yaitu pendampingan dalam kasus hukum yang masuk ke pengadilan. Selanjutnya yang kedua, non-litigasi, seperti mediasi atau konsultasi hukum di luar pengadilan. Selanjutnya, fasilitas yang diberikan oleh negara kepada P3K paruh waktu yaitu berupa upah dan sumber pendanaan. Selain fasilitas tersebut, P3K paruh waktu juga dijamin mendapatkan upah yang minimal sama dengan yang diterima saat masih menjadi honorer. Upah P3K paruh waktu juga bisa disesuaikan dengan upah minimum yang berlaku di wilayahnya.
Dana untuk pembayaran upah ini bisa berasal dari sumber lain, belanja pegawai, sesuai aturan yang berlaku. Bagi honorer yang masuk dalam kriteria terdaftar di database BKN dan gagal seleksi CASN 2024, jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, jadi inilah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Nah, jika ada pertanyaan terkait dengan P3K penuh waktu ataupun P3K paruh waktu, silakan tulis di kolom komentar.